Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Oke, teman-teman, di video ini ya saya akan bahas bagaimana proses setelah dapat nomor WA supplier ya. Sebelumnya kan kita sudah chat toko Shopee mereka, bisa pakai supplier dari kami atau enggak gitu ya. Ketika mereka bisa, kemudian kita minta nomor WA-nya di chat toko Shopee-nya ya. Ketika mereka ketika mereka memberi nomor WA-nya, nah kemudian kita masuk ke sesi ini ya, proses setelah dapat nomor WA supplier. Apa yang dilakukan? Yes, teman-teman kita bahas ya. Oke, teman-teman, yang pertama adalah teman-teman chat WA supplier ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa bisa bekerja sama dengan resi otomatis dari dropshipper. Oke. Contoh chatnya kayak gini ya, teman-teman, gak harus sama. Ini hanya contoh saja. Sore Kak, ini dengan saya, namanya siapa, dari bisnis apa ya, bisnis teman-teman apa gitu ya. Ini bisa nama teman-teman atau nama CS-nya, oke ya, dari nama bisnis teman-teman apa. Yang tadi chat kakak di Shopee. Jadi kami dropshipper Kak, promosinya pakai iklan berbayar Facebook dan Instagram Ads. Nah, karena ini chatnya di WA teman-teman, maka nggak apa-apa ya nyebutkan Facebook, Instagram, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau chatnya di toko Shopee-nya, ini nggak bisa teman-teman. Oleh Shopee itu di apa namanya, diblokir ya, kata-kata kayak gini, sosmed yang lain-lain, kata-kata merek ya. Jadi kami dropshipper Kak, promosinya pakai iklan berbayar Facebook dan Instagram Ads. Kami sedang mencari supplier yang bisa pakai resi otomatis dari kami. Di Kakak bisa ya pakai resi otomatis dari kami. Prosesnya gini Kak. Nah, ini dijelaskan singkatnya prosesnya ya. Pastikan supplier itu bisa dengan proses ini gitu. Customer order kami, yang kedua kami proses orderannya dan dapat file resi otomatis. Kami kirimkan file resinya ke kakak dan transfer uang sesuai jumlah orderan. Oke. Terus kakak packing, print dan tempel resi ke paketan kami ya kak. Nah, lalu serahkan ke kurir yang biasanya ambil ke tempat kakak, atau kurir kami yang mengambil ke tempat kakak. Itu. Nah, pastikan supplier ini bisa dengan sistem yang seperti ini gitu ya. Mohon maaf kak, biasanya kakak pakai kurir ekspedisi apa ya kak? Nah, si cepat ada kak. Untuk yang warna ungu ini opsional teman-teman ya, boleh ada boleh enggak gitu. Teman-teman bisa tambahkan, teman-teman pengen supplier, teman-teman pengen jasa kirim apa gitu ya, ekspedisi apa, JNE kah, si cepat kah gitu, atau SAP kah dan lain-lain itu. Kalau saya biasanya pakai si cepat teman-teman. Atau teman-teman ya, biasanya itu juga ada supplier yang ngirimkan dulu syaratnya supaya bisa pakai resi otomatis itu. Tapi yang selama ini saya temui kebanyakan sama sistemnya teman-temannya seperti ini gitu. Pada dasarnya sama seperti ini. Jadi resinya dari teman-teman, terus teman-teman kirimkan ke supplier, nanti supplier ini akan nge-print ya dan tempel di packingan paket orderan teman-teman gitu ya. Soal transfer uangnya ini juga tergantung supplier teman-teman ya. Ada supplier yang modelnya itu harus transfer dulu harga modalnya, baru mereka ngirim produknya, yang ngirim paketnya. Ada juga supplier yang modelnya itu nanti transfernya di akhir. Artinya teman-teman kirim aja file resinya dulu ya, kemudian nanti supplier packing, print tempel dan print tempel resi ke paketan teman-teman gitu ya. Kemudian mereka ngirim. Nah, biasanya nanti ada supplier yang transfernya itu di malam hari gitu. Tapi di hari itu juga gitu. Ya, jadi ini kalau terkait transfer uangnya, transfer harga modalnya, ini disesuaikan dengan suppliernya ya teman-teman ya. Supplier yang teman dapat itu gimana gitu. Tapi secara umum sih kebanyakan kayak gini teman-teman prosesnya. Oke. Perlu teman-teman pahami ya bahwa nanti transfer ke suppliernya itu hanya harga modalnya saja teman-teman ya, tidak termasuk ongkirnya, karena ongkir itu ditanggung oleh SPP dulu teman-teman. Oke, saya kembali refresh kerjanya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman ya SPP ya, dengan SPP, ketika pembeli teman-teman pilih dengan sistem COD, oke. Nah, pembeli teman-teman kan bayarnya ke kurir, menyerahkan duit ya kan, kurir ke ekspedisi. Nah, nanti ekspedisi ini kan kerjasama dengan SPP teman-teman. Ekspedisi ini kerjasama dengan SPP. Nah, uang yang masuk ke akun SPP teman-teman ini sudah bersih gitu, sudah dikurangi biaya ongkir gitu ya teman-teman ya. Sedangkan
Kalau pembeli teman-teman pakai metode biaya transfer, teman-teman ya, maka kan uangnya kan masuk ke teman-teman semua, ya kan kalau pakai transfer, ya kan ke rekening teman-teman dulu gitu. Maka nanti di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya ya, teman-teman akan kena tagihan ongkir untuk yang pembelian pakai metode transfer. Jadi teman-teman nanti dapat tagihan, teman-teman bayar ongkirnya ke SPP di akhir. Itu teman-teman ya. Jadi pas waktu teman-teman bayar ke suppliernya, transfer ke supplier, ini transfer harga modalnya saja, tidak termasuk ongkirnya, karena ongkir ditanggung SPP dulu. Gitu ya teman-teman ya. Paham insyaallah ya. Selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman memastikan apakah bisa dengan sistem tersebut ya, setelah supplier ini membalas dan jawab bisa, teman-teman lanjut tanyakan alamat tokonya dan nomor rekeningnya gitu. Kurang lebih seperti ini teman-teman bisa ubah nanti ya, atau bisa disesuaikan. Oh ya Kak, minta tolong kirimkan nomor rekeningnya ya Kak, dan mohon maaf alamat tokonya apa ya Kak, gitu ya. Alamat tokonya digunakan untuk kami setting sebagai alamat pengambilan biar kurir kami mudah ambil paketnya gitu ya. Dan untuk setting ongkir otomatisnya di sistem kami. Jadi nanti teman-teman di SPP-nya ya, teman-teman itu harus setting alamat pengambilan produk ya, alamat pengambilan toko biar kurir ini ngambil ke alamatnya si supplier gitu, atau juga bisa supplier ini menitipkan ke kurir tersebut gitu. Tapi tetap kita harus mencantumkan alamatnya di SPP nanti ya teman-teman ya, termasuk juga untuk setting ongkir otomatisnya gitu kan ongkirnya itu kan berdasarkan dikirim dari mana ya kan teman-teman ya. Jadi teman-teman butuh alamat lengkap tokonya si supplier itu, tanyakan aja seperti ini ya. Kalau nomor rekeningnya ini ya untuk otomatis untuk bayar harga modal nanti teman-teman ya, untuk transfer harga modal gitu teman-teman. Oke. Kalau pembeli teman-teman pakai metode transfer ya teman-teman otomatis nggak modal. Dalam artian teman-teman transfer harga modal ke suppliernya itu ya dari uang transfer, dari uang pembayaran pembeli itu. Gitu. Kalau dia pakai metode transfer kan kalau pembeli transfer teman-teman ya, kalau pembelinya transfer kan teman-teman langsung dapat duit. Ya kan? Langsung dapat duit. Nanti teman-teman bayar harga modalnya ke supplier ini pakai duitnya si pembeli ini tadi yang pakai bank transfer gitu. Tapi kalau pembelinya pakai COD ya teman-teman otomatis nalangi harga modalnya yang ditransfer ke supplier gitu ya teman-teman ya. Selalu paham ya. Kalau belum paham teman-teman diulang dulu videonya ya. Nanti kalau masih belum paham teman-teman tanyakan gitu. Oke ya teman-teman ya, setelah dapat nomor rekeningnya dan alamat tokonya teman-teman ya, setelah dikirim nomor rekening dan alamatnya, selanjutnya teman-teman bikin landing page, dan setting sistem pengiriman profesionalnya atau SPP. Nanti ada tutorialnya teman-teman ya. Setelah setting bikin landing page dan setting SPP-nya, teman-teman lanjut testing iklankan. Gitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami.